Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, kondisi energi manusia tersebut, dan pihak ketiganya. Oke Pak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan memberikan suatu informasi di mana informasi tersebut berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi batin manusia tersebut, atau diri kamu, atau pihak ketiganya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi batin manusia itu atau batin kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari pemikiran. Kenapa saya mengatakan berasal dari pemikiran? Bisa saja satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar sangat berhati-hati. Bukan hanya berhati-hati, tetapi kondisi satu energi tersebut mengharuskan diri dia
tidak memberikan suatu kepercayaan terhadap siapapun. Pernah memberikan kepercayaan, tetapi kepercayaan yang diberikan oleh satu energi tersebut terhadap berbagai pihak selalu disalahgunakan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain selalu masih saja ingin berpetualang. Di mana ketika melakukan sifat berpetualang itu seakan-akan merasa pihak lain tersebut paling memiliki kondisi materi yang luar biasa. Padahal di balik dari kondisi itu, pihak lain hanya mendapatkan kestabilan hidup dari orang yang memberikan ketulusan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, ketiga aspek yang saya katakan tadi memberikan suatu gambaran terhadap diri saya, yang dimana gambaran tersebut letaknya di dalam hubungan asmara kamu. Yang dimana hubungan asmara kamu itu sudah cukup membuat diri kamu untuk memberikan suatu rasa yang namanya kesetiaan. Dan saya rasa pun hubungan asmara kamu itu membuat diri kamu merasa bosan, muak, ilfil, jenuh, lelah. Bagaimana mungkin diri kamu tidak merasa bosan? Orang yang kamu prioritaskan itu adalah orang yang sama sekali tidak bisa memberikan diri kamu suatu ketenangan. The Fool, kartu pertama yang saya pegang, yang seakan-akan kata The Fool ini cukup terlalu kuat untuk membuat diri kamu menerima berbagai kebodohan di dalam hubungan asmara tersebut. Saya menggunakan kata kebodohan karena diri kamu terlalu mempercayai orang yang kamu prioritaskan. Karena diri kamu terlalu memberikan ketulusan. Karena diri kamu terlalu peduli. Yang ujung-ujungnya kamu dapatkan berupa resiko dari hubungan asmara tersebut. Yang dimana resiko itu kamu dimainkan, kamu ditinggalkan, kamu dicurangi, kamu dihianati. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mengesampingkan kondisi hubungan asmara kamu, mungkin baru-baru ini ada suatu kecerobohan yang kamu lakukan, di mana kecerobohan itu membuat diri kamu merasa dirugikan.
kecerobohan di luar dari dugaan kamu, tetapi kamu melakukannya. Ini yang saya lihat, wah geng. Saya tidak tahu apakah perkataan saya tadi bisa memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi kamu ketika diri kamu membina suatu hubungan asmara di masa lalu, atau masih menggambarkan kondisi untuk saat ini. Kalaupun diri saya berbicara dari sisi lainnya, wak geng, sepertinya kartu The Fool ini pun, bagaimana ya saya harus mengatakan terhadap diri kamu? Karena terlalu banyak perencanaan atau peluang yang tidak kamu dapatkan atau yang tidak kamu terima akibat diri kamu terlalu fokus di dalam hubungan asmara kamu itu. Kamu hanya fokus hubungan kamu, sementara ada peluang yang bisa kamu terima, yang bisa kamu nikmati, peluang itu tidak kamu hiraukan. Saya tidak bisa menyalahkan diri kamu karena diri kamu mungkin berharap hubungan itu bisa memiliki suatu jenjang untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi lagi-lagi unsur kepercayaan kamu itu bertolak belakang dengan ekspektasi kamu. Karena selama ini yang saya rasakan di dalam hubungan kamu itu hanya untuk merugikan diri kamu, baik secara materi, pemikiran, perasaan, dan kondisi batin kamu. The Fool, suatu kebodohan. Kalau seandainya, kita cerita seandainya, wak geng. Kalau seandainya diri kamu tidak terlalu memfokuskan hubungan kamu dan kamu bisa memakai logika kamu dan sedikit keras dan tegas di dalam hubungan asmara kamu, hubungan asmara kamu itu akan berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Tetapi ya memang orang yang kamu prioritaskan itu tidak baik. Hanya sekedar datang, memanfaatkan, setelah memanfaatkan pergi, setelah menerima keterpurukan di luaran sana, datang kembali. Setelah datang kembali, mencoba untuk membuat diri kamu terlena. Kamu pun bingung, kamu menerima dan memberikan kesempatan, ya seperti itu saja. The Fool, wak geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa saya cukup untuk mengatakan kondisi manusia itu untuk saat ini seperti menandakan suatu sikap yang dimana sikap tersebut suatu dampak negatif dari kebebasan dia. Kebebasan dia itulah yang membuat diri dia mendapatkan berbagai resiko. Resiko yang dimana lebih dia pentingkan daripada mementingkan hubungan yang pernah kamu bina terhadap diri dia. The Fool, sama-sama The Fool. Kamu terlalu percaya manusia itu mendapatkan resiko. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Cups. Terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, wow, saya rasa, wak geng, ekspektasi kamu di dalam hubungan asmara kamu itu membuat diri kamu kehilangan kebahagiaan.
Ekspektasi kamu yang seakan-akan kamu terlalu peduli terhadap orang yang kamu prioritaskan membuat diri kamu merasa menyesal. Ekspektasi kamu yang kamu berikan suatu harapan di dalam hubungan asmara kamu itu justru berdampak dan kamu menerima kesedihan yang begitu sangat mendalam. Itu dia. Kalau saya mencoba untuk bercerita yang lain dari kedua kartu ini, toh juga hasilnya hubungan asmara kamu itu kamu salah menempatkan orang. Salah. Wah, geng. Five of Cups. Kalau saya mengarahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut, bisa saja untuk saat ini manusia itu sedang bermandikan air mata. Kenapa saya mengatakan bermandikan air mata? Karena manusia ini mencoba untuk mengasihani dirinya sendiri karena berbagai pihak yang berada di sekeliling dia untuk saat ini tidak memperdulikan, malah menyudutkan. Dan saya rasa manusia itu seperti orang yang benar-benar tertatih-tatih, tersakiti, yang seharusnya manusia ini mengira ketika meninggalkan diri kamu bisa mendapatkan suatu kebahagiaan, tetapi hasilnya tidak. Justru hasil yang dia dapatkan itu sakit hati. Wajar ya kan? Karena kebebasan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul dua pedang. Dua pedang yang bersilang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kedua pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi membuat satu pedang ini bisa mengarah terhadap diri kamu dan bisa mengarah terhadap manusia tersebut, Wage. Kenapa saya mengatakan bisa mengarah terhadap diri kamu? Karena ketika diri kamu membina hubungan asmara tersebut, terlalu banyak pengeluaran materi yang kamu lakukan. Tanpa kamu sadari, yang penting pasangan kamu bahagia. Yang penting pasangan kamu itu tidak merasa kekurangan. Yang penting pasangan kamu itu tidak merasa seperti orang yang ketinggalan dari orang-orang yang berada di sekitar dia. Wah. Itulah yang membuat diri kamu untuk saat ini kondisi keuangan kamu itu buntu. Itulah yang membuat kondisi keuangan kamu itu untuk saat ini benar-benar tidak stabil. Itulah yang membuat pemikiran kamu yang dimana pemikiran kamu itu sedang berusaha untuk mengembalikan kondisi keuangan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kemunculan kedua pedang ini, bisa saja saya mengategorikan energi kamu ini seakan-akan memberikan suatu sinyal, apa salah saya ketika sehingga diri saya seperti ini? Apa yang harus saya lakukan dan apa pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap diri saya? Kenapa semuanya tidak ada yang memberikan diri saya suatu kebahagiaan? Padahal diri saya benar-benar tulus, tidak pernah menuntut dan tidak pernah mau meminta sedikit apapun terhadap orang yang saya berikan suatu kepercayaan, baik terhadap pasangan ataupun orang lain.
Kartunya parah terhadap kondisi energi kamu dan parah juga terhadap kondisi energi manusia itu. Dua pedang ini lebih mendominasi terhadap kondisi batin dia. Batin yang seakan-akan beranggapan seperti korban, tetapi korban itu dari kebodohan dia. Seperti menganggap diri dia ini adalah korban atas perbuatannya sendiri. Korban yang dimana untuk menyesal dan merenungi dan seakan-akan menderita. Wajar menderita karena tidak ada orang yang memperdulikan. Buntu, putus asa. Itu dia Wage. Tetapi dengan kemunculan ketiga kartu yang saya pegang ini tidak terlalu mendominasi terhadap diri kamu. Lebih mendominasi terhadap posisi energi manusia tersebut. Karena bagi saya, walaupun diri kamu sudah hancur akibat dari hubungan asmara kamu, saya yakin The Fool ini pun akan berbicara terhadap diri kamu. Ada awal dan ada kemurnian dan ada semangat untuk menciptakan suatu kestabilan. Saya hanya bisa berharap perkataan saya tadi, saya doakan terhadap diri kamu dan saya sampaikan terhadap Sang Pencipta. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 8 pedang. 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, yang dimana satu pedang itu membuktikan manusia itu seperti merasa ketakutan, seperti mendapatkan berbagai rintangan, seperti ingin maju, ingin memperbaiki kondisi diri dia akibat dari kebodohan dia, tetapi manusia ini merasa khawatir. Dan di sisi lain, kartu yang barusan saya bukakan ini, 8 pedang ini kondisi batin dia benar-benar tersiksa loh Wak Geng. Tersiksa, buntu, putus asa, kesedihan mendalam, yang dimana awalnya semua berasal dari kebebasan dan kebodohan dan petualangan dia. Kita lihat kartu berikutnya. Four of Swords. Semua rata-rata kartu pedang, dan pedang. Four of Swords terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-4 pedang tersebut, untuk saat ini manusia tersebut sedang, gimana ya harus saya katakan, kalau saya berbicara dari sisi negatif, mungkin diri kamu tidak terima karena kondisi diri dia di sana sedang bahagia. Tetapi kalau saya berbicara dari nilai positifnya, bisa saja diri kamu pun tidak percaya juga. Saya hanya bisa mengatakan kartu ini memberikan diri saya suatu gambaran yang dimana manusia itu membutuhkan yang namanya pencerahan. Pencerahan agar bisa kembali hidup normal, pencerahan agar bisa kembali pada jalannya, meninggalkan dan melepaskan situasi kebodohan dan kebebasan tersebut. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Justice. Justice, unsur udara yang mengarah terhadap 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata Justice, semua orang menyalahkan manusia tersebut untuk saat ini.
Kata justice seperti apa ya? Saya jadi tarik napas, wah geng. Karena kartu yang saya pegang ini adalah kartu karma. Kartu yang saya pegang ini adalah kartu hukuman. Kartu yang saya pegang ini adalah kartu keadilan. Ada satu bentuk keadilan yang sedang dirasakan oleh manusia ini. Ada satu bentuk hukuman yang sedang dinikmati oleh manusia tersebut. Karena saya rasa semua orang yang di samping dia, termasuk diri kamu, sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap manusia tersebut. Walaupun manusia ini ingin tobat, walaupun ini manusia ini ingin berubah, saya rasa itu tidak berdampak positif terhadap orang yang ada di sekelilingnya. Karena ini manusia terlalu pintar untuk melakukan suatu kemanipulatifan. Karma berupa kesedihan mendalam, karma berupa keputusasaan, karma berupa tekanan batin, karma berupa resiko dari kebebasan dia, karma yang dimana manusia ini mencoba untuk mencari seseorang agar bisa memberikan suatu pencerahan. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan terhadap diri kamu informasinya dari keenam kartu yang saya pegang ini. Sekian dulu informasinya, salam kartu tarot, salam zodiak.